Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam materi akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo. Sehingga jurnal penyesuaian itu kan dibuat setelah neraca saldo. Jadi akun-akun yang ada di neraca saldo itu sangat mungkin berubah karena adanya penyesuaian. Apa gunanya jurnal penyesuaian? Adalah untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya, ya. Jadi untuk mencerminkan jumlah yang sebenarnya dari suatu akun, karena mungkin ada perubahan-perubahan pada akhir periode, misalkan 31 Desember. Jadi jurnal penyesuaian itu digunakan atau dibuat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Berikut akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Perlengkapan kita tahu itu sebagai bagian dari aktiva lancar atau harta lancar. Pemakaian perlengkapan di sini pada akhir periode perlengkapan yang ada itu sudah berkurang, jadi sudah dipakai, sehingga harus menggambarkan berapa perlengkapan pada akhir periode, berapa yang sudah dipakai dan berapa yang masih ada dalam satu periode. Contoh, dalam pemakaian perlengkapan di sini ada dua bentuk soal biasanya. Yang pertama, ini yang A, di neraca saldo 31 Desember 2019 perlengkapan debit 5 juta. Debit 5 juta. Ini menggambarkan perlengkapan awal. Ya, perlengkapan awal. Artinya apa? Data di neraca saldo, ya, data di neraca saldo itu merupakan data awal. Sehingga ini perlengkapan awalnya. Data penyesuaian 31 Desember 2019 perlengkapan yang masih ada. Yang masih ada berarti kan akhirnya atau sisanya. Berarti ini kan perlengkapan akhirnya. Perlengkapan akhirnya. Perlengkapan akhirnya adalah senilai 2 juta. Kemudian kita bahas sebelum membuat jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Di sini kita tahu perlengkapan salon di neraca saldo merupakan perlengkapan awal, yaitu 5 juta. Kemudian data di penyesuaian perlengkapan salon yang masih ada, itu berarti perlengkapan salon akhir, ya, akhir. Sehingga kita di sini bisa membandingkan perlengkapan salon awalnya 5 juta, perlengkapan salon akhirnya 2 juta. Berarti kan ada selisih 3 juta. Ya, 5 dikurangi 2. Ya, 3 juta di sini. Berarti itu kan perlengkapan yang terpakai. Jadi awalnya punya 5 juta, akhirnya kok tinggal 2 juta. Berarti kan yang 3 juta itu yang terpakai. Sesuatu yang terpakai itu namanya beban. Karena arti dari beban itu kan sesuatu yang harus dibayar karena kita sudah memakai barang atau jasa. Sehingga kita bisa membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Berarti kan pada akhir periode 31 Desember 2019 beban perlengkapannya bertambah, ya, beban perlengkapannya bertambah. Tadinya tidak ada beban, sekarang jadi ada beban perlengkapan. Bertambah berapa? Yang terpakai, yaitu senilai 3 juta. Kemudian yang kedua, ya, karena ada yang didebit maka harus ada yang dikredit. Seperti biasa, ya, yang ditulis debit dulu, baru kemudian kreditnya. Kreditnya yaitu perlengkapan. Ya, kenapa perlengkapan kredit? Karena perlengkapannya berkurang. Perlengkapan bagian dari harta, kalau berkurang sebelah kredit. Untuk menulis kredit penulisannya agak menjorok ke kanan, kira-kira 5 huruf. Nah, perlengkapannya kan berkurang karena tadinya 5 juta, sekarang tinggal 2 juta. Berarti berkurang 3
juta. Perlengkapan bagian dari harta berkurang sebelah kredit. Itu bentuk soal pemakaian perlengkapan yang pertama. Kemudian ada juga bentuk soal untuk pemakaian perlengkapan seperti ini. Data di neraca saldo 31 Desember 2019, perlengkapan salonnya 6 juta. Data penyesuaian 31 Desember 2019, perlengkapan yang terpakai. Di sini sudah mengatakan yang terpakai, yaitu 4 juta. Nah, kalau sudah mengatakan yang terpakai, maka nggak usah dicari selisihnya, karena ini sudah menunjukkan beban, ya, karena ini sudah menunjukkan beban. Sehingga, ya, pembahasannya apabila sudah menyebut perlengkapan yang terpakai 4 juta, maka beban perlengkapan senilai 4 juta. Sehingga AJP-nya, ayat jurnal penyesuaiannya, debit beban perlengkapan, ya, beban perlengkapan bertambah sebelah debit, yaitu yang terpakai, yaitu di sini 4 juta. Kemudian perlengkapannya, kalau sudah dipakai berarti kan berkurang. Perlengkapan berkurang sebelah kredit karena termasuk harta. Sehingga di sini perlengkapan berkurang sebelah kredit. Nah, itu bentuk soal untuk pemakaian perlengkapan biasanya ada 2 seperti itu. Jadi intinya kalau sudah mengatakan yang terpakai berarti nggak usah dicari selisih. Tapi kalau ada awal dan akhir berarti dicari selisihnya. Selisihnya itu merupakan beban perlengkapan. Sekarang yang kedua, yaitu beban dibayar di muka. Artinya berarti ini sudah membayar, ya, sudah membayar tetapi belum memakai. Sehingga ini bukan beban, tetapi ini sebenarnya termasuk harta, ya, sebenarnya termasuk harta. Tetapi bisa dicatat dengan 2 metode, dicatat sebagai harta atau beban dibayar di muka, dan nanti yang kedua juga bisa dicatat sebagai beban. Sekarang kita yang pertama dulu, dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban dibayar di muka. Artinya di neraca saldo atau saat membuat jurnal umum itu dicatat sebagai harta atau beban dibayar di muka. Contoh, di neraca saldo 31 Desember 2019 sewa dibayar di muka. Nah, ini debit, ya, saldo normalnya debit karena ini harta 1.200.000. Data penyesuaian 31 Desember 2019 sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Dibayar tanggal 4 September 2019. Kita bahas. Pembayaran sewa dibayar di muka adalah tanggal 4 September 2019. Sementara di sini kita membuat yang namanya AJP. Jadi posisinya sekarang di sini. Berarti yang dari Januari 2020 sampai 4 September 2020 berarti kan itu merupakan sewa dibayar di muka, karena itu sudah di sini sudah bayar tapi belum memakai. Sementara di sini ini sudah membayar dan di sini berarti ini sudah memakai, sampai di sini sudah memakai. Lah yang di sini yang sudah memakai maka namanya beban sewa. Sedangkan di sini yang belum memakai tapi sudah bayar namanya sewa dibayar di muka. Sekarang kita hitung berapa beban sewanya, berapa sewa dibayar di mukanya. September sampai Desember, September, Oktober, November, Desember itu 4 bulan. Dibagi 12 karena di sini untuk 1 tahun. Kali 1.200.000. Berarti bebannya 400.000. Kemudian di sini sewa dibayar di mukanya dari Januari sampai Agustus. Kenapa Agustus? Karena ini 4 September. 4 September kan baru 4 hari, berarti belum genap 1 bulan. Berarti Januari sampai Agustus 8 bulan. 8 per 12 kali 1.200.000. Berarti sewa dibayar di mukanya ketemunya 800.000. Nah, kemudian untuk membuat jurnal penyesuaian ini kita perlu alat bantu, yaitu buku besar sewa dibayar di muka. Kenapa buku besar sewa dibayar di muka? Karena dulu di neraca saldo dicatat sebagai sewa
dibayar di muka. Pada 4 September ketika bayar itu kan dicatat sebagai sewa dibayar di muka, karena di neraca saldo kan dicatat sewa dibayar di muka. Berarti di sini debit 1.200.000. Sesuai di sini neraca saldo 31 Desember sewa dibayar di muka, debit 1.200.000. Berarti saldo 1.200.000. Kemudian posisinya sekarang 31 Desember. 31 Desember sewa dibayar di muka itu kan harus menunjukkan angka 800. Harus menunjukkan angka 800. Kenapa? Karena yang belum dipakai kan 8 bulan. Dibagi 12 kali 1.200.000 yaitu 800.000. Lah, supaya ketemunya di sini saldonya ya, jumlah akhirnya itu 800.000, maka perlu disesuaikan. Berapa yang perlu disesuaikan? Yaitu 400.000. Kenapa 400.000? Karena di sini debit, saldo debit 1.200.000 dikurangi kredit 400, maka ketemunya 800. Sehingga ini dibuat dalam AJP-nya ini. Ini dibuat AJP-nya ke sini. Jadi sewa dibayar di muka yang tadinya di sini debit 1.200.000 dirubah jadi kredit supaya ketemunya 800. Sehingga sewa dibayar di muka dalam penyesuaiannya itu sebelah kredit. Terus di sini muncul akun baru. Pada 31 Desember 2019 muncul akun baru, yaitu akun beban sewa. Beban sewa itu kan bertambah sebelah debit 400.000, karena di sini beban sewanya 400.000. Nah, dari uraian tadi ini sebenarnya bisa kita menggunakan cara mudahnya seperti ini. Jika di neraca saldo dicatat sewa dibayar di muka sebelah debit, maka penyesuaiannya kita rubah jadi sebelah kredit. Jadi sebelah kredit yang tadinya ini debit dirubah jadi kredit. Terus debitnya diganti dengan akun baru. Akun barunya apa? Akun barunya di sini beban sewa. Beban sewa kan bertambah sebelah debit. Terus angkanya pakai angka akun baru dalam AJP-nya, yaitu 400.000. Itu cara cepatnya seperti itu. Kemudian masih beban dibayar di muka, tapi di sini yang kedua yaitu dicatat sebagai beban. Artinya di neraca saldo dan saat membuat jurnal umum dicatat sebagai beban. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2019 beban sewa senilai 2.400.000 beban sewanya. Data penyesuaian 31 Desember 2019 beban sewa untuk 1 tahun dibayar tanggal 3 April 2019. Nah, jadi di sini dulu ketika 3 April ya membayar beban sewa dan dicatat sebagai beban sewa. Terus posisinya sekarang membuat AJP di sini. Membuat AJP di sini 31 Desember 2019. Berarti yang dari 3 April 2019 sampai 31 Desember 2019 ini kan sudah membayar dan sudah memakai. Karena sudah memakai maka namanya beban. Sedangkan yang di sini dari Januari sampai Maret, Aprilnya tidak dihitung karena ini baru tanggal 3. Berarti itu kan 3 bulan. Yang 3 bulan sudah membayar tapi belum memakai, maka namanya beban dibayar di muka atau sewa dibayar di muka di sini. Nah, kita hitung berapa beban sewanya. Dari April sampai Desember itu 9 bulan. 9 per 12 karena untuk 1 tahun kali 2.400.000. Berarti beban sewanya 1.800.000. Sedangkan sewa dibayar di mukanya ya 3 bulan, 3 per 12 kali 2.400.000 ketemunya 600.
Untuk memudahkan kita buat buku besarnya. Buku besar apa? Karena di sini dicatat sebagai beban sewa, ya, dicatat sebagai beban sewa, maka buku besar beban sewa. Beban sewanya dulu 3 April itu kan dicatat sebelah debit di sini 2.400.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember itu beban sewanya harus menunjukkan saldo 1.800.000. Nah, 1.800.000. Supaya menunjukkan angka 1.800.000, maka yang tadinya debit 2.400.000 harus dikurangi 600 dengan cara dikredit 600, sehingga 2.400.000 dikurangi 600.000 ketemunya 1.800.000. Nah, yang dilakukan penyesuaian yang mana? Yang 600 atau 1.800 ini? Yang 600 di sini yang AJP-nya. Ya. Kemudian di sini 31 Desember 2019 muncul akun baru, yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini kan termasuk harta, sehingga ini bertambah sebelah debit. Angkanya pakai angka apa? Angka akun baru, yaitu 600. Atau cara cepatnya seperti ini. Kalau di neraca saldo dicatat beban sewa sebelah debit, maka penyesuaiannya beban sewa jadi sebelah kredit. Ya, tadinya debit, beban sewanya dirubah jadi sebelah kredit. Terus debitnya diganti dengan akun baru. Akun barunya di sini adalah sewa dibayar di muka. Debitnya menggantikan akun lama, yaitu sewa dibayar di muka. Angkanya pakai angka akun baru, yaitu 600.000. Ya. Untuk jurnal penyesuaian berikutnya kita bahas di part yang kedua. Baiklah, untuk jurnal penyesuaian yang bagian kedua ini kita akan membahas tentang pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Meskipun di sini ada kata pendapatan, tapi ini bukan pendapatan. Karena ini artinya sudah menerima uang tetapi belum memberikan jasa. Belum memberikan jasa. Berarti ini utang. Utang apa? Utang jasa. Sehingga ini bukan pendapatan tapi utang. Dalam penyesuaian pendapatan diterima di muka itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, atau dicatat sebagai utang, atau dicatat sebagai kewajiban. Contoh, artinya di neraca saldo dan saat jurnal umum, saat pencatatan jurnal umum itu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, dicatat atau sebagai kewajiban atau sebagai utang. Contoh, di neraca saldo 31 Desember 2019 sewa diterima di muka sebelah kredit 4.800.000. Kenapa sebelah kredit? Karena ini utang. Data penyesuaian 31 Desember 2019, sewa diterima di muka untuk 1 tahun, dibayar tanggal 5 Mei 2019. Kita bahas dengan membuat rentang waktunya terlebih dahulu, di mana dulu kita menerima pendapatan ya diterima di muka itu tanggal 5 Mei untuk 1 tahun. Sementara jurnal penyesuaian dibuat pada tanggal 31 Desember 2019. Berarti yang dari 5 Mei ya, dari 5 Mei sampai 31 Desember ini sudah sah sebagai pendapatan. Kenapa? Karena ini sudah menerima uang dan sudah memberikan jasa. Jadi sampai di sini ini sudah memberikan jasa. Sudah memberikan jasa. Berarti ini sudah sah sebagai pendapatan. Karena pendapatan itu artinya uang atau balas jasa yang diterima karena sudah memberikan jasa kepada pihak lain. Sedangkan yang dari Januari 2020 sampai 5 Mei
2020 ini belum memberikan jasa tapi sudah menerima uang, maka ini dinamakan sewa diterima di muka. Kita bahas dulu pendapatan jasanya berapa. Dari 5 Mei, Mei-nya dihitung sampai 31 Desember, Desembernya dihitung, itu 8 bulan. Sementara sewa diterima di muka itu dari Januari sampai April, berarti 4 bulan. Mei-nya tidak dihitung karena ini Mei-nya baru tanggal 5, berarti 4 bulan. Pendapatan jasanya, pendapatan sewanya 8/12 karena sewanya untuk 1 tahun, ya, untuk 1 tahun kali 4.800.000. Berarti pendapatan sewanya pada 31 Desember 2019 pendapatan sewanya adalah 3.200.000. Sementara sewa diterima di mukanya 4/12 kali 4.800.000 itu 1.600.000. Jadi 31 Desember sewa diterima di mukanya sudah tidak 4.800.000 lagi, tapi tinggal 1.600.000. Kemudian kita buat sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita buat dulu alat bantu, yaitu buku besar. Buku besar apa? Sewa diterima di muka. Kenapa? Karena dulu di sini dicatat sebagai sewa diterima di muka. Buku besar sewa diterima di muka dulu tanggal 5 Mei 2019 ini dicatat kredit 4.800.000. Ini di sini juga saldo kredit 4.800.000 karena ini bagian dari utang. Kemudian tanggal 31 Desember 2019 ini ya, sewa diterima di muka ini, sewa diterima di muka ini harus senilai 1.600.000. Ini saldonya harus 1.600.000. Supaya saldonya 1.600.000, yang tadinya saldo kredit 4.800.000 supaya menjadi 1.600.000 sebelah kredit, maka kemudian didebet. Kenapa didebet? Karena dikurangi ini kredit, ya, dikurang 4.800.000 dikurangi debet 3.200.000, maka ketemunya kredit 1.600.000. Nah, inilah yang dibuat dalam jurnal penyesuaian. Ini yang warna kuning. Ini debet 3.200.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 pendapatan sewanya itu harus 3.200.000. Nah, ini muncul pendapatan kan bertambah sebelah kredit. Pendapatan bertambah sebelah kredit 3.200.000. Atau dengan cara simpelnya seperti ini. Kalau dulu di neraca saldo dicatat sewa dibayar di muka sebelah kredit, ya, sebelah kredit, kita rubah sewa diterima di muka ini, kita rubah jadi sebelah debit, ya, sebelah debit ini. Kemudian kreditnya diganti dengan akun baru. Akun baru yang muncul pada 31 Desember 2019 yaitu pendapatan sewa. Jadi kreditnya diganti dengan akun baru, yaitu di sini pendapatan sewa. Terus angkanya pakai angka akun baru. Angka akun baru di sini adalah 3.200.000. Dipakai 3.200.000. Itu cara mudahnya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Apabila pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Jadi yang cara yang kedua dicatat sebagai pendapatan. Artinya di neraca saldo dan saat membuat jurnal umum dicatat sebagai pendapatan. Dicatat sebagai pendapatan. Contoh, di neraca saldo 31 Desember 2019 pendapatan sewa itu 1.200.000. Data penyesuaian 31 Desember 2019 pendapatan sewa untuk 1 tahun tanggal 14 Agustus 2019. Buatlah AJP jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Kita buat rentang waktunya dulu.
Dulu kita menerima 14 Agustus 2019, akan berakhir 14 Agustus 2020. Posisi AJP dibuat tanggal 31 Desember 2019, dibuat di sini. Berarti yang dari Agustusnya dihitung. Kenapa? Karena ini baru tanggal 14. Jadi rentang waktunya itu 15 masih dihitung. Kalau 16 itu sudah tidak dihitung 1 bulan. Kalau tanggal 16, ini masih tanggal 14, berarti Agustusnya dihitung. Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 5 bulan. Ini sudah sah sebagai pendapatan. Sudah sah sebagai pendapatan. Kenapa? Karena ini sudah menerima uang dan sudah memberikan jasa sampai 31 Desember. 5 bulan per 12 kali 1.200.000, berarti pendapatannya 500.000. Kemudian yang dari Januari sampai Agustus, ini Agustusnya tidak dihitung, berarti dari Januari sampai Juli itu 7 bulan. 7 per 12 kali 1.200.000, itu sewa diterima di mukanya 700. Kenapa sewa diterima di muka? Karena ini sudah menerima uangnya dari terima di sini, tapi dari Januari sampai 14 Agustus ini kan belum memberikan jasa. Jadi uangnya saja yang sudah diterima, tapi jasa sewanya belum diberikan. Maka itu namanya sewa diterima di muka. Nah, ini 700. Kita buat buku besar sesuai yang ada di neraca saldo di sini, dicatat sebagai pendapatan, buku besar pendapatan. Ini di sebelah kredit 1.200.000, 1.200.000. Pada tanggal berapa? Tanggal 14 Agustus ya, 14 Agustus, ini bukan Mei, ini Agustus. Agustus bulan ke-8. Ya. Kemudian pada 31 Desember 2019 ya, pendapatan sewa harus saldonya harus 500. Jadi saldonya harus 500.000. Supaya saldonya 500.000, yang saldo kredit ini didebet 700. Sehingga 1.200.000 dikurangi 700.000 ketemunya 500.000. Nah, inilah yang masuk dalam AJP, yaitu pendapatan sewa sebelah debit 700. Kemudian muncul akun baru. Akun barunya apa di sini? Sewa diterima di muka, yaitu sewa diterima di muka kan utang. Sehingga ini kalau bertambah maka sebelah kredit. Berapa? 700.000. Sekarang pakai cara simpelnya, pakai smart simpelnya ya. Nah, kita lihat di sini di neraca saldo dicatat sebagai pendapatan sewa 1.200.000 sebelah kredit. Ini akun nama. Akun namanya ada di neraca saldo, yaitu pendapatan sewa sebelah kredit. Kreditnya kita rubah jadi sebelah debit. Ya, tadinya pendapatan sewa sebelah kredit dirubah jadi sebelah debit. Terus kreditnya diganti dengan akun baru. Akun barunya apa di sini? Akun barunya ini. Akun baru yang maksudnya yang muncul di 31 Desember 2019 muncul akun baru, yaitu sewa diterima di muka. Ini menggantikan pendapatan yang tadinya sebelah kredit diganti dengan akun baru, yaitu kreditnya sewa diterima di muka. Terus angkanya pakai angka akun baru, yaitu 700.000. Ya, kita lanjut yang keempat. Pendapatan yang masih harus diterima itu piutang. Kenapa piutang? Karena sudah memberikan jasa tetapi belum menerima pembayarannya. Belum menerima pembayarannya. Sehingga ini sama saja dengan piutang. Jadi sudah memberikan jasa pada pihak lain tapi belum menerima pembayaran, berarti uangnya masih di tempat orang lain, sehingga ini sama saja dengan piutang. Piutang itu artinya uang kita di tempat orang lain.
Contoh, tanggal 1 September 2019 perusahaan mendepositkan uang di bank 12 juta pada tanggal 1 September dengan bunga 10% per tahun. Bunga diterima setiap 3 bulan. Buatlah AJP 31 Desember 2019. Ya, dulu mendepositokan tanggal 1 September 2019. Bunga akan diterima setiap 3 bulan. Berarti September dihitung karena ini tanggal 1 September, Oktober, November. Ya, sampai akhir November. Berarti diterimanya tanggal 1 Desember 2019. Nah, ini di sini sudah diterima, ini sudah diterima. Nah, untuk periode berikutnya berarti akan diterima Desember, Januari, Februari, berarti akan diterima di sini 1 Maret 2020 akan menerima 1 Maret 2020. Sementara ini berarti 1 bulan belum menerima. 1 bulan ini belum menerima. Tapi uangnya kan sudah dipakai oleh bank tempat mendepositokan. Ya, ini belum menerima. Tapi sebenarnya sudah merupakan hak. Kenapa sudah merupakan hak? Karena sudah mendepositokan uangnya 1 bulan itu. Berarti itu sebenarnya ya sudah berhak tapi belum diterima. Ya. Sudah merupakan hak tapi belum diterima. Sehingga 1 bulan ini kita buat berapa angka rupiahnya, nominalnya, berarti 1/12 ya. Karena bunganya ini untuk 1 tahun ya, 10% untuk 1 tahun, berarti ini dibagi 12 ya, kali 12 juta. Berarti per bulannya itu menerima bunga 100.000. Karena ini belum diterima tapi sudah merupakan hak, maka di sini namanya piutang bunga, belum kas karena belum diterima. Diterimanya nanti tanggal 1 Maret 2020 karena diterimanya 3 bulan yang akan datang, setiap 3 bulan. Terus kreditnya apa? Kreditnya pendapatan bunga. Pendapatan bunga bertambah sebelah kredit. Kenapa merupakan pendapatan bunga? Karena ini sudah mendepositokan uangnya. 1 bulan ini sudah mendepositokan uang. Sehingga di sini piutang itu kan harta bertambah debit, pendapatan bunga bertambah kredit 100.000. Kita lanjut yang kelima, penyusutan aktiva tetap. Ya, aktiva tetap. Apa itu aktiva tetap? Aktiva tetap itu aktiva yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Apa itu penyusutan? Penyusutan itu berkurangnya nilai ekonomis, ya, berkurangnya nilai ekonomis aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu kalau dipakai kan akan mengalami pengurangan, nilai ekonomisnya berkurang, kecuali tanah. Nah, kalau tanah itu tidak berkurang. Kenapa? Karena tanah itu justru nilainya akan semakin naik. Ya, itu disebut inelastis sempurna. Jumlah barangnya tetap, kebutuhannya terus bertambah, sehingga menyebabkan harga terus naik. Jadi tanah ini perkecualian, tidak mengalami penyusutan. Contoh yang susut berarti misalkan peralatan, ya, nilainya dulu beli 1 juta, kalau sudah dipakai mesti nilainya akan kurang dari 1 juta. Kendaraan apalagi beli 100 juta, kalau sudah dipakai nggak laku, nilainya akan kurang dari 100 juta dan seterusnya. Bisa peralatan, kendaraan, gedung, ya, mesin, itu mengalami penyusutan. Contoh soal data penyesuaian 31 Desember 2019, peralatan salon senilai 22 juta. Ya, 22 juta itu nilai awalnya. Ketika beli dan biaya-biaya itu menghabiskan 22 juta. Dengan masa pakai 5 tahun, artinya diprediksi, ditaksir peralatan salon itu bisa dipakai 5 tahun dengan nilai sisa atau nilai residu
2 juta. Artinya kalau peralatan nanti sudah 5 tahun, itu nilai sisanya bisa dijual harga 2 juta. Ya, ini hanya taksiran saja. Jadi perusahaan membuat taksiran. Buatlah ayat jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Nah, kita bisa menggunakan rumus penyusutan garis lurus, di mana rumusnya harga perolehan. Di sini harga perolehannya ini ya 22 juta. Dikurangi nilai sisa atau nilai residunya adalah 2 juta, dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya di sini 5 tahun. Berarti 22 juta min 2 juta dibagi 5 tahun. Ketemunya penyusutan per tahunnya ya, penyusutan per tahunnya adalah 4 juta. Nah, untuk penyesuaian 31 Desember 2019 dibuat, berarti penyusutannya 4 juta untuk penyusutan peralatan di sini. Peralatan salon. Untuk AJP penyusutan, karena penyusutan itu sudah menggunakan memakai barang, maka debitnya adalah beban. Beban apa? Beban penyusutan peralatan. Kita ulas kembali, yang namanya beban itu sesuatu yang dibayar karena kita sudah menggunakan, ya, sudah memakai. Di sini sudah memakai apa? Peralatan. Nah, sudah memakai peralatan, maka namanya beban. Karena aktiva tetap penyusutan peralatan, ya. Kemudian kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, dulu di konten yang pertama itu tentang jurnal umum, itu kan ada harta yang justru kalau bertambah sebelah kredit. Ini pengecualian ya, yaitu akumulasi penyusutan. Jadi ini termasuk akun harta, cuman kalau berkurang kalau bertambah ya, akumulasi penyusutan peralatan itu harta, cuman kalau bertambah justru sebelah kredit. Karena ini sifatnya mengurangi harta, sehingga berlawanan. Harta biasanya bertambah sebelah debit, tapi karena akumulasi penyusutan peralatan itu sifatnya mengurangi harta, maka dia bertambah justru sebelah kredit. Sehingga untuk setiap terjadi penyusutan, debitnya mesti beban penyusutan. Kalau gedung ya beban penyusutan gedung, kalau peralatan ya beban penyusutan peralatan. Kreditnya akumulasi penyusutan. Kalau gedung ya gedung, peralatan ya peralatan, mesin ya mesin. Jadi sama, depannya beban penyusutan debit, kreditnya akumulasi penyusutan. Itu untuk setiap terjadi penyusutan dalam aktiva tetap pengecualian tanah. Kemudian yang keenam, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar, masih harus dibayar berarti belum membayar, maka namanya utang. Jadi sudah merupakan beban tetapi belum membayar, sehingga di sini utang beban ya. Contoh soal, data penyesuaian 31 Desember 2019, perusahaan memiliki 5 karyawan ya, dengan upah per harinya, jadi upahnya adalah per hari 100.000. Jumlah hari kerja 6 hari ya, berarti hari Minggu libur. Upah dibayar setiap hari Sabtu akhir pekan berarti. Tanggal 31 Desember 2019 jatuh pada hari Selasa. Kalau 31 Desember jatuh hari Selasa, berarti kan belum gajian 31 Desember, karena gajiannya nanti di hari Sabtu. Berarti untuk periode 31 Desember 2019 yang hari Senin ya, hari apa? Hari Senin dan hari Selasa itu berarti upahnya belum dibayar. Sementara perusahaan harus membuat laporan keuangan, maka untuk Senin dan Selasanya itu dianggap sebagai beban upah ya, beban upah. Tapi sekaligus utang upah. Kenapa? Karena belum dibayar. Kenapa belum dibayar? Karena bayarnya nanti hari Sabtu.
Sabtu. Berarti ada 2 hari, yaitu Senin dan Selasa yang belum dibayar. Berarti 2 hari ya, kali 5 karyawan, karena karyawannya sebanyak 5, per hari dibayar 100.000. Berarti ada 1 juta ini pada tanggal 31 Desember ya, 31 Desember ya, itu belum dibayar, sehingga beban bertambah sebelah debit ya. Kenapa beban? Karena sudah memakai tenaga kerja di sini. Ingat, beban itu artinya sesuatu yang harus dibayar karena sudah memakai jasa atau barang. Kemudian karena ini belum dibayar, karena bayarnya nanti Sabtu, maka ini sekaligus utang upahnya juga bertambah. Utang upah bertambah sebelah kredit ya. Demikianlah pembahasan tentang jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat, dan nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.